Kifayatul Asqiya sampai di mana? Di mana? Mana semuanya? Kifayatul Asqiya. Wa amal muwahhid. Ya kah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ammal muwahhidu al-mustaghriqu billahi alladzi la yuhibbu illa Allah wa la yanisu illa bihi wa la yakhafu illa minhu wa la yatawakka'u rizqa min ghairihi wa la yanzuru fi syai'in illa wa yarallaha fihi fala yattaqiru ila tanwi'il afradi bal wirduhu ba'da sholatil maktubati hudurul qalbi ma'allahi fi kulli halin. Wa amal muwahhidu, adapun orang yang ahli tauhid, al-mustaghriqu billah, yang lamas, yang tenggelam dengan Allah. Kita arti dulu. Alladzi la yuhibbu illallah, yang dia tidak mencintai kecuali Allah. Wala ya'nisu, dan tidak tenang hatinya illa bihi, kecuali dengan Allah. Wala yakhafu, dan tidak takut ia illa minhu, kecuali terhadap Allah. Wala yatawakka'ur rizqa, dan tidak berharap rezeki min ghairihi, dari selain Allah. Wala yazuru fi syai'in, dia tidak memandang sesuatu illa wa yarallaha fihi, kecuali dia melihat Allah Ta'ala dalam sesuatu itu. Fala yaqtafiru, maka dia tidak membutuhkan ila tanwi'il afradi, kepada pembagian suku waktu. Bahkan wirid, bahkan wiridnya, ba'dal maktubat, bahkan wiridnya orang muwahhid, orang yang tenggelam dengan Allah, ba'dal maktubati, setelah sembahyang fardu, hudurul qalbi ma'allah, ingat hati bersama Allah, fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Jaga penjelasannya. Manusia berbeda-beda. Ya, kalau manusia itu berbeda-beda, atau orang yang beriman itu pekerjaannya di dalam dunia ini berbeda-beda. Ada yang kerjanya ngajar, berarti guru orang alim. Ada orang yang bekerja, baik petani, pegawai, pedagang, pengusaha, dan lain-lainnya. Maka karena manusia ini berbeda profesi, berbeda pekerjaannya, cara wiridnya pun berbeda. Orang alim dengan orang pedagang wiridnya sama lah tidak. Kan kita dibagi ini, kita bagi 4 aja lah. 1 orang alim, 2 orang bekerja, 3 pemerintah. Ini sudah kita bahas nih. Orang alim itu bagaimana cara mengatur wiridnya, sudah. Orang bekerja itu bagaimana mengatur wiridnya,
baik dia pekerja sebagai petani, petani itu bagaimana wiridnya, baik dia sebagai pedagang, oh aku sebagai pedagang wiridku bagaimana, sudah kita belajar. Baik sebagai pegawai pemerintah sipil bagaimana wiridnya, sudah. Ataupun militer, tentara, polisi, jaksa, hakim, itu sudah juga wiridnya begini. Oh aku sebagai pengusaha wiridnya caranya begini. Oh aku cara orang pekebun cara membagi wiridnya begini. Begitu tuh. Nah begitu juga sebagai pemerintah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, itu wiridnya kayak apa? Biar tugas pemerintahannya itu jalan, wiridnya pun jalan. Sudahlah dibahas. Sudah kita bahas Mar. Sudah. Permasalahannya dalam otak kandanya aja kalau lah wirid orang alim itu kayak apa membaginya, menggotakoni ini kan dapat gam. Mungkin dapat ya Allah menggotakoni kan nah wirid pedagang kayak apa orang pedagang membagi wiridnya dapat lah Mar. Dapat biar buka kitabnya dulu kadebe ilmu karena al ilmu bisudur lapis sutur. Ilmu kita itu apa yang ada di dalam otak dan kepala kita itu aja. Bila membuka kitab tuh kitab bahawan. Ini kok takut nih kan wirid pemerintah bupati kayak apa wiridnya nah gitu loh wirid bupati itu nak bejar. Ya Allah, apakah bupati ini Abu Wirid harus sembahyang duha juga? Kan usah dia bupati sembahyang duha. Berepot-repot. Mau juga? Iya. Bedakan wirid orang pejabat. Nah ada lagi orang-orang kada kerjaan, alim kada, pegawai kada, apa kada. Ini orang kosong ini kayak orang pensiunan. Itu kan ada pegawai apa-apa. Kalau nah ada cara wiridnya. Ada cara wiridnya. Pokoknya hidup ini harus ada wirid. Man la wirdalahu fahuwa kirdun. Orang yang tidak mempunyai wirid itu adalah warik. Warik itu ada wiridnya, makan minyak. Kada ada wirid, warik tidak ada wiridnya. Pokoknya malah wirda lahu fahuwa kirdun. Orang yang tidak ada mempunyai wirid itu adalah kera, monyet. Sebagai orang beriman, apapun profesi kita harus ada punya wirid. Cuma wiridnya aja kada sama. Dan dibagi. Orang pedagang begini loh cara wiridnya. Orang petani begini loh cara wiridnya. Orang jadi camat loh begini cara wiridnya. Oh orang alim begini cara wiridnya. Sudah kada? Nah sekarang yang terakhir. Ini orang hebat. Orang hebat siapa? Muwahhidu. Amal muwahhidu. Adapun orang yang ahli tauhid dalam kurung ahli ma'rifat dalam kurung arifin orang yang al-arif billah dalam kurung walinya Allah Ta'ala. Nah mun orang bola ahli tauhid ahli ma'rifat nang mustaghriqu lamas tinggalan inya lamas tenggelam lebur billah dengan Allah Ta'ala. Nah itu nih, orang ahli tauhid nih, inya lamas tenggelam dengan Allah Ta'ala jelehi. Inya bukan pegawai. Ya ahli tauhid apapun nya profesinya, ini orang ahli ma'rifatnya.
ahli tauhid, ahli ma'rifat. Hatinya ini ciri orang ahli ma'rifat, ciri orang atau kriteria orang yang ahli tauhid ma'rifatullah, dan dia tenggelam, lebur, fana dengan Allah. Kriterianya la yuhibbu illallah, dia tidak mencintai kecuali Allah Ta'ala. Dalam dirinya tidak ada yang dia cintai kecuali Allah. Dia tidak mencintai istrinya yang sebenar-benar cinta. Dia tidak mencintai rumahnya, dia tidak mencintai hartanya, dia tidak mencintai jabatannya, dia tidak mencintai dunia, dan dia tidak mencintai siapapun kecuali Allah. Mana buktinya bahwa dia tidak mencintai kecuali Allah? La yazkuru illallah, dia tidak ingat kecuali Allah Ta'ala. Karena orang yang cinta itu man ahabba syai'an aksara min zikri, orang yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingat. Atau orang yang mencintai sesuatu, dia akan selalu melihat apa yang ia cintai. Bahasa orang bercinta, kalau sudah cinta itu melekat, tahi kucing rasa coklat. Iya lah, karena dia nang dilihat itu orang nang dicintainya aja, nang dipandangnya itu cuma Allah, yang diingatnya itu cuma Allah. Ini orang ahli ma'rifat, ini orang ahli tauhid, ini yang disebut al-arifin, orang arif billah. Kriterianya dia tidak mencintai kecuali Allah, yang diingatnya cuma Allah, yang dilihatnya cuma Allah. Wah, kayak penjuru wiridnya kita terusan. Wala yaisu illa billah, dan dia tidak senang, tidak tenang kecuali dengan Allah. Orang yang ahli tauhid itu ketenangannya, ketentramannya cuma dengan Allah. Begitu dia lupa dengan Allah, dia gelisah. Dia lupa dengan Allah, dia resah. Ini orang ibadah. Coba ikam tahu angsa lawan. Angsa adalah angsa. Melihat soal. Nah, asli apa di video? Nah, asli. Disuruh melihat. Oh, mahal. Orang andai kamu lihat disuruh melihat. Allah. Kamu suruh melihat salah. Nyata video. Nyata udah nang bana kan nang laki bini kan nang seorangan enggak, nang seorangan nang dulu lagi bini sudah melihat lah soalnya angsa dulu lagi bini soalnya melihat mar soalnya kamen melihat angsa dulu lagi bini. Angsa laki bini itu simbol daripada orang yang bercinta dan mesra. Angsa itu dua laki bini kemana aja jalan dua laki bini itu. Inya saking cinta dan mesranya. Kemana aja angsa itu dua laki bini. Lalu apabila inya terpisah ini. Apabila inya terpisah ini berbunyi itu nang laki itu kok ya angsa dah. Nah itu bila angsa itu berbunyi gitu inya terpisah. Paham lawan itu ngarannya terpisah dengan kada melihat dengan orang yang dia cintai. Orang yang saling mencintai itu akan selalu bersama, kemana-mana pun bersama. Kemana-mana selalu bersama. Maka apabila dia kelupaan terbimbing, dia gelisah. Bagaikan angsa, kada melihat pada tadindingan aja, tadinding pohon aja, tapi nya kada melihat berbunyi itu nang laki itu
Pas keluar bini di pohon tanah kita. Itulah orang cinta. Orang wali, orang ahlul ma'rifat, orang ahli tauhid yang tenggelam bersama Allah, yang mereka itu lenyap lebur dirinya dengan Allah. Kriterianya dia hanya mencintai Allah. Kesenangan, ketenangan, ketentraman dirinya hanya dengan Allah. Ketika dia terbimbing dengan Allah, dia gelisah. Kamilah mencontohkan kita nih, mun sudah mahir zikrullah, mahir terbiasa mengingat Allah, lalu lupa gelisah. Kalau kita ada begitu, ini kita mahir sudah terbiasa mengingat Allah, senang hati bila mengingat Allah. Tapi bila sudah lupa dengan Allah, gelisah, itu menunjukkan bahwa diri kita ini beriman kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah oleh kalian bahwa hanya dengan mengingat Allah jiwa itu akan tentram. Jiwa itu akan tenang. Orang yang beriman itu idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila dia disebut nama Allah, dia mengingat Allah, dia hatinya gemetar, tenang, tapi bilanya lupa gelisah. Bila kita lupa Allah tapi kada gelisah, berarti kita bukan ahlul ma'rifat. Kita asik apapun pekerjaan, lupa dengan Allah, kada ada rasa gelisah, kada ada rasa kada nyaman melupakan Allah, berarti diri kita belum ahlul ma'rifat. Berarti diri kita belum ahli tauhid. Berarti diri kita bukan orang yang beriman, yang disebut beriman sejati. Tetapi ini kita mahir zikir ingat lawan Allah, setengah jam lupa lawan Allah, rasanya gelisah, kada nyaman, lupa lawan Allah. Ini hebat. Nah, tinggal kita aja merasakan. Tinggal kita merasakan diri kita sendiri. Bila kita aja jangan menilai orang. Kita aja merasakan diri kita sendiri. Apabila kita ini gelisah karena lupa lawan Allah, sudah dapat dunia senang, berarti diri kita, kalau bahasa kasar, masih dalam kemunafikan. Itu bahasa kasar. Kalau bahasa kada kasar, apabila diri kita ini mendapat dunia senang, lupa dengan Allah, kada gelisah, berarti diri kita belum ahli tauhid, belum ahli ma'rifat, belum beriman yang sebenarnya. Paham? Nah, disinilah maunya kita begini. Hidup ini, kesenangan hati kita, ketentraman hati kita ini hanya cuma dengan mengingat Allah. Tetapi orang yang bisa begini, dia harus ahli tauhid dulu. Dia ahli ma'rifat dulu, benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut. Terus wala yatawakka wala yakhafu illa minhu. Kriteria orang yang ahli tauhid, orang yang ahli ma'rifat, yang dia tenggelam bersama Allah, dia tidak takut apa-apa kecuali terhadap Allah. Dia tidak takut dengan ancaman manusia, dia tidak takut ini dan itu, yang ditakutinya cuma Allah.
wala yatawaqqa'ur rizqa min ghairihi. Berikut, dia tidak berharap rezeki dari selain Allah. Dadanya berharap rezeki lawan mus, tidak ada. Dia berharap rezeki dari pemerintah, tidak ada. Dia berharap rezeki dari siapapun, tidak ada. Dia cuma berharap rezeki kepada Allah. Wala yanzuru fi syai'in illa wa yarallaha fihi. Dan dia tidak memandang sesuatu kecuali di saat melihat sesuatu itu dia ingat Allah. Nah, jika orang yang begini kayak apa? Apakah harus berwirid begini-begini? Nah, kalau orang sudah begini, pala yaftakiru ila tanwi'il afradi, maka tidak membutuhkan kepada pembagian suku wirid. Ada butuh lagi? Terserahnya aja. Ayo pamun orang sudah kayak ini, aku imbah maghrib begini-begini wiridnya kada butuh itu lagi. Makanya kan solahai jangan bingung melihat orang wali kada terlihat sedih berwirid dia. Hati-hati. Beliau layak takiru, tidak membutuhkan lagi ila tanwi'il afradi, kepada pembagian suku wirid. Tidak butuh lagi. Terus bagaimana wiridnya? Bal wirduhu, bahkan wiridnya orang ahli ma'rifat itu, wiridnya orang ahli tauhid itu, wiridnya orang wali itu yang sudah ahli ma'rifat, ba'dal maktubati, setelah sembahyang 5 waktu, hudurul qalbi ma'allah, hati hadir bersama Allah, fi kulli hal, dalam setiap keadaan. Ya, biar ibadah sembahyang berjalan aja kalau gitu Bapak, tapi hatinya tetap hadir bersama Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Ini sudah, orangnya sudah kada lupa lagi lawan Allah Ta'ala. Berjalan, berduduk, berabah, kapanpun dia tidak lupa lawan Allah yang digambarkan Allah di dalam Al-Quran. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh qalu ma khalaqta hadha batila faqina subhanaka faqina adzabannar. Orang yang begini alladzina yazkuruna Allah, orang yang terus menerus ingat hatinya lawan Allah, kada ada lagi lupa. Ada lagi lupa. Qiyamah, berdirinya sambil berjalan, ini kan lupa lagi lawan Allah Ta'ala. Wa qu'udan, berduduk, bercongkong mengisi, kayaknya kan lupa lagi lawan Allah Ta'ala. Di mana aja duduk, dia tidak lupa lawan Allah. Mau duduk di sajadah, mau duduk di masjid, mau duduk di rumah, mau duduk di toko, mau duduk di pasar, mau duduk di kantor, dimanapun dia duduk, dia tetap ingat Allah. Alladzina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, berabah, berdiri, berduduk, berabah, di mana aja berabah. Mau ditilam alga, mau ditilam tikar, mau ditilam kapok, mau di lantai, mau di samping, mau di aspal, mau di toko, mau di rampak, di perumahan, dimanapun dia berada, tetap dia ingat lawan Allah Ta'ala. Dia tidak butuh wirid lagi dia. Dia tidak butuh wirid lagi.
Ini aja sudah cukup wiridnya. Tuh, seandainya dia berwirid dua, wirid itu silakan. Yang jelas dia sudah selalu ingat lawan Allah. Nah, ini santai aja, biar konyok-konyoknya lagi, konyok nggak ada tahu. Omong konyok, tak ada lu tahu. Konyok kiri kanan muka belakang, kau isi. Tawab, tawab keliling terus. Tapi lupa lawan Allah, gak masalah. Baik wirid. Mau ya nang orang wali orang alim arifat banyak konyok jadi pasar. Konyok berjalan itu kan tadi nang bawa istilah sajadah. Enggak ada apa. La yaqtaqiru illa tanwil apradi. Mereka tidak butuh lagi kepada pembagian waktu wirid, tidak butuh lagi. Seandainya berwirid itu mau irit murid benar ya. Sidin berwirid jadi ma irit murid mun sidinnya biar kada berwirid tidak apa-apa lagi kayak almarhum ngurus kumpul. Seandainya sidin tidak berwirid kada berwirid habisnya kenapa? Terus apa? Membimbing murid, makanya ngarannya murabbi, pembimbing. Membimbing murid, mairid murid, nah supaya bila imam maghrib itu wiridnya ini lamun sidinnya layak takiru ila tanwil ila tanwil aprar. Kadang membutuhkan lagi pembagian wirid bersusun butuh lagi. Cuma karena membimbing murid di lain ahli tauhid, murid macam-macam. Ada murid pedagang, ada petani, ada nang alim, ya sudah dibimbing aja murid dengan waktu tertentu. Karena sidin membimbing. Ini biar paham. Ini ada orang riaya, aku pernah berisi kawan. Orang itu hebat mau menyambat. Apabila jadi sidin di berwirid, aur duduk, kayu harus biar aur duduk. Nah iya kadang mengerti bahwa beliau itu adalah ahlul tauhid al-mustaghriqu billah. Kalau orang sudah ahli tauhid al-mustaghriqu billah la yaqtaqiru ila tanwiil aprar. Kadang membutuhkan lagi pembagian waktu untuk berwirid itu kan ada lagi. Paham? Karena apa? Karena mereka sudah kada lupa lagi lawan Allah. Berdiri, berjalan, berabah, guring kada lupa lagi. Orang guring wali itu ini berzikir. Ini orang mustaghriqu billah nih. Saking guring didengari, selain guring napasnya tuh berzikir. Guring ini zikir. Kita ini guring menaruh asli rasa dijambat guring. Kenapa? Karena kita adalah ghafil, lupa. Bukan ahli tauhid, bukan ahli ma'rifat. Lamun bukan ahli tauhid, ahli ma'rifat, jangan ngaku-ngaku. Ada kriterianya. Kriterianya begini apa nang sudah tadi diuraikan. Abang kamu ucap namanya wanai, aku buanyalah aku ini bebas wirid sudah. Aku kan butuh lagi wirid. Kenapa? Aku setiap langkahku tidak lupa lawan Allah. Setiap napasku tidak lupa dengan Allah. Setiap denyut jantungku tidak lupa lawan Allah. Oh, begitu. Itu ucapan udah benar. Nah, sekarang dibuktikan. Buktinya apa? Lihat. Oh, ternyata inya gelisah bila kada berduit. Kada berduit gelisah. Ini bukan ahli ma'rifat, ini ahli fulus.
kena kisah ahli ma'rifat ahli tauhid begitu kada ada duit gelisah. Maka kita ini kalau ada duit gelisah. Ada orang kayak gitu bah belajar lamun kada ada duit ini profesor gin jangan pondokan kira-kira nang profesor kada ada duit seminggu gin kada buat seminggu 2 hari gin kada ada duit gelisah. Belajar ini kita ada. Nah kena kepada ahli tauhid, kepada ahli ma'rifat karampun. Ada kriterianya orang ahli tauhid itu, orang ahli ma'rifat itu kalau kita lihat begini. Habis. Jadi wiridnya habis sembahyang 5 waktu bagi orang yang ahli tauhid dan ahli ma'rifat itu cukup hudurul qalbi ma Allah fi kulli halin. Hatinya hadir bersama Allah, hatinya ingat bersama Allah fi kulli halin, dalam setiap keadaan. Hanya orang-orang paham rahmatai anu marai, hanya orang-orang paham mengerti nang kawam masuk ke dalam ini. Karena kita bukan ahli tauhid, kada ahli ma'rifat, bagaimana caranya ingat hadir bersama Allah setiap waktu, setiap napas, setiap detik, setiap denyut jantung kita ada. Nang kaya apa caranya? Tapi bukan bagi orang yang ahli ma'rifat itu. Nah, lalu ada lagi kriterianya. Nah, Pak nanginya inya walayan palayah turu fi qalbihi amrun walayakra'u sam'ahu qari'un walayaluhu libasari laihun illa kana lahu fihi ibratun wa fikratun fala tatamayyazu indahu ibadatun min ibadatin wa haza muntaha darajatis siddiqin wala wusula ilaiha illa ba'da tartibil awrat. Tapi orang yang sampai ke ini asalnya berwirid juga dulu. Pahamlah, asalnya berwirid juga dulu. Asalnya muwajjahnya dulu sudah jadi sama adalah orang pedagang dulu. Mun orang sudah sukses, orang yang belum sukses ini jam 7 turun ini apa harus dulu. Amun sudah jadi bos bila turun dia apa itu sarah itu turun jadi mazhur kan basar ada Pak kenapa ini sudah sukses asal apa aja jam 7 udah buka begini lagi asal belum sukses. Sekarang sudah sukses. Hendak jam 8 kayaknya turun ke toko, hendak jam 12 hendak habis zuhur kan. Kenapa ada apa laginya? Karena sudah jalan. Paham enggak? Ini sudah rapi, sudah sukses, jalan sudah bertahan. Ini tinggal apa sih lagi tinggal multi lagi. Itu orang sukses, makanya orang wali tadi. Orang ahli ma'rifat tadi, ini kada membutuhkan lagi susunan mirip itu. Udah lagi santai aja. Andai aja ini sudah sukses bersama Allah dalam setiap keadaan. Namun asalnya berwirid dulu. Paham? Asalnya ini berurutan 2, tartibul aurat 2, asalnya muwazabah dulu. Setelah sukses apa jur sirin yang kadang berjalan lagi rara lep hadat orang sudah tuh. Ada nanti gitu lah. Kena lebih jauh dijelaskan. Bala yaqulu fi qalbihi amrun wa la ya'u sam'ahu qari'un ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Begitu aja dulu.